today. Aku jadi pengen Jiko deh. Lalala, nyanyian ketulus dari hati. Hai everyone, aku Alvarin Arlesia, sang DB Music yang akan menyembuhkan hari-hari lelahmu. Semoga harimu aman-aman saja ya, tapi tidak apa-apa juga kalau nggak aman. It's totally normal. Wah, stream yang sangat tenang dan damai ya. Iya, ini sangat menggambarkan judulnya kan. Kedamaian adalah ain, amin. Sangat perempuan. Sugesti. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa apa boleh buat. Sumpah aku walaupun terpaksa tetap itu apa ya, picky eater guys. Makanannya nggak enak, makanannya aneh, jangan dimakan. Kalian picky eater juga nggak? Pilih-pilih banget nyanyinya, makannya. Aku makanannya pilih-pilih sih, nggak semua suka. Nah, sama kita Kayuna. Tapi aku lebih nggak pilih-pilih lagi Kayuna, soalnya aku tiap hari itu makanannya apa yang nggak bisa sama. Dan kalau makan itu nggak selamanya makanan itu bakal jadi favorite. Misal hari ini aku favoritin ini, besoknya yang lain lagi. Kalau nggak ada makanan itu aku nggak mood makan, jadi aku jadinya nggak makan. Dan nyoba belalang, nggak pernah. Kalau mungkin digoreng crispy sampai perut-perutnya sih aku suka. Oh my god, apa tuh? These are jellied eels. Ew. Eels in jelly. Oh my god. And these are eels with no jelly. We got Jelly this giant jiggly bowl of jellied eels from this guy. Wow. My name is John Chilvers. I work for Mixed Eel Hi, Supply John. in Billingsgate Fish Market. We supply live eels to the Jelly catering boat, trade, guys. public. I've been selling eels for 33 years since I left school. Right, we've got some lovely eels here. Oh my god. These are all farmed in Holland. But they're like the Bisa-bisanya ya, Rolls Royce bisa-bisanya of ya. the jellied eels. Yeah, they're very, very slippery, like some of our customers. Back in the 18th century, London's River Thames was crawling with these eels. Nowadays, John is one of the last few eel suppliers in London. So John, why were they so popular? Yeah, you need to speak to Gak one of the apa-apa, older asalkan kita fishmongers for tidak that. melihat bentukannya yang tadi jelly sama okay itunya then. tuh, aku masih belum I'm kayak. 72 years old. Oh And my I eat god, eels every day. dia makan Perfect. guys. So Frank of Bradley's Fish Supply. Wow. What made them so popular back then? So those days, it was no-brainer. Everybody ate jellied eels. It was an easy sauce to get, very simple. You put a hook out and they catch themselves. Eels are really edible, and they were full of goodness. Really The edible? People didn't realise it then, but they were. They were eating a real good product. And Mana we didn't warnanya have kayak Indian, gitu banget Chinese, lagi. takeaway, kebabs, everything else. So it was a source of Kalian food. lihat ini aja guys, How pas do you make lagi them? puasa biar nggak Quite mood easy to makan prepare. kan. The head off, guts out, Oh my chop them in God. pieces, then we cook them. The process of cooking is more of an art. You need Bayangin to be Bang very Clovin soft. jelly belut, But if you go past jelly being soft, all belut, you've got is mash. Thanks, Frank. So pie shop owner Jelly Kane, what do they go well belut. with? Jellied eels and stewed eels are very traditional Oh my with Pynational Liquor in God. East End of London. So, you know, it's not for everybody. Ah, bau anyir. Bisa hentikan pembahasan makanan anti mainstream ini guys. Ya, kemungkinan edible ya. Ain di Isekai ada belut nggak? Ada. Waktu itu tuh aku pernah ke laut kan bareng teman aku. Terus aku lagi nyari kerang-kerang juga, bulu babi, si urchin. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang mirip ular di laut. Mirip banget, entah itu sebenarnya ular atau belut. Kayaknya belut sih, tapi kayak bersisik gitu loh. Terus temanku dia coba ngambil ularnya pakai kayu. Terus ularnya dibuang karena dia gerak mau nyamperin tangan si teman aku. Akhirnya kami berdua lari dikejar ular. Mirip belut tapi kemungkinan ular juga. Ular yang bisa hidup di air laut sama bisa hidup di darat juga. Karena kelihatan bersisik. Kalau belut kan dia nggak yang bersisik kayak gitu, kemungkinan ular sih. Kalau belut dia kita kasih kayu terus dia keliling di kayunya itu apa? Kalau ular melilit kayu kan biasanya. Nah kalau belut apakah dia melilit kayu juga? Kalau bersisik ular ya sepertinya ular sih. Nah kalau belut aku suka makan di sini guys kadang-kadang. Cuman belut itu banyak ininya,
banyak minyak belutnya gitu. Yang hitam putih kah? Kalau yang hitam putih aku sudah sering ketemu Bang Abis, banyak di sini. Tapi yang itu tidak dimakan. Yang dimakan di sini biasanya itu yang coklat terus ada hitam-hitamnya gitu. Kalau di pasir bisa juga cacing laut. Aku pernah makan cacing laut Bang Tiwen. Ada yang cacing laut bulat pendek sama yang panjang tapi pipih. Yang panjang tapi pipih itu enak, banyak lendir. Iya, tentu saja fix naga giok yang turun dari Gunung Suci. Iya, itu sebenarnya jelmaan hewan panggilannya Kaisar Langit. Makan belut jadi kuat tahu, bersemangat. Aku sebenarnya kalau makan cuman coba-coba aja. Soalnya bukan rasa kesukaan aku juga. Tapi emang beneran bisa buat semangat kah? Gimana tuh rasanya? Gurih. Terus gimana ya? Aku sudah lupa rasanya. Sudah lama tidak makan. Bahas makan terus dari tadi jadi lapar. Makan dong, makan. Ayo makan. Ayo makan. Makanlah Anda. Makan itu penting. Makan adalah kunci kehidupan. Andai saja kuungkapkan saja perasaanku masa itu. Ya walaupun diulang kembali, kalau emang gak ditakdirkan gak bakal bisa bareng teman-teman. Tuhan punya jalan cerita yang udah disiapkan untuk kamu. Jadi kita percayakan saja sama Tuhan ya. Walaupun mungkin yang kamu rasakan sekarang sakit hati or something, percayakan saja Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Oke? Sebenarnya kalian kalau nggak bisa move on itu karena apa guys? Coba katakan kepadaku. Emang sekecintaan apa sih? Aku nggak move on 8 tahun. Wow. Oh my god, itu nggak bisa move on karena apa Bang Fikri? PDKT di umur 28 tuh topiknya fresh care apa koyo ya enaknya. Ya umur segitu emang udah sangat membutuhkan pasangan sih. Kalau emang udah mapan, udah siap, let's go guys, cari pasangan. Karena setengah dari hidup kamu itu akan ditemani oleh pasangan, maka dari itu kamu harus hati-hati dalam mencari pasangan, entah itu dalam lifestyle, terus hobi dan lain-lain itu kalau bisa jangan yang terlalu jauh-jauh amat perbedaannya. Takutnya gak sinkron kamu sama dianya. Kan dalam berkeluarga itu ada dua pasangan yang menyatukan kepalanya jadi satu. Harus kerjasama yang baik. Kalau dari awal mindsetnya beda kan susah. Rek menerima lukain, mau harus move on kalau kita yakin dianya nggak yakin. Ya terkadang begitulah ceritanya ya teman-teman. Kadang perbedaan keyakinan, kadang juga perbedaan pendapat, kadang kidding dan kidding kadang-kadang ya semuanya bisa terjadi di dunia ini. Makanya kita harus stop berharap kepada manusia, belajar untuk mempercayakan kepada Tuhan saja. Walaupun emang rasanya sakit, I know, Tuhan juga tahu kok. Tapi itu tuh akan jadi pembelajaran yang betul-betul menyisakan rasa yang gak akan pernah kamu lupakan. Jadi tolonglah untuk tidak terlalu percaya kepada manusia. Oke? Kamu marahnya pun tetap suaranyain. Aku tuh nggak pernah yang real marah sama kalian guys. Jujur, aku tuh nggak pernah marah sama kalian. Apa ya? Bukan nggak pernah marah sih, lebih nggak nunjukin kalau aku marah. It's not to be seen gitu. Kayak nggak usah. Sebenarnya kalau misalnya terlalu marah pun nggak. Palingan ada beberapa yang rese gitu, spam dan lain-lain, itu aku nggak marah juga. Cuma ngingetin aja. Coba marah, nggak mau? Kamu donate aja, nanti 10 juta, nanti aku marah. Gimana, mau nggak? Ya jadi cuma gimmick, betul. Sure, aku nggak pernah marah guys. Terakhir didiemin Ain kapok saya. Itu pun gimmick. Aku tuh diem-diem sambil aku mute kan mixernya. Dan aku tahan ngakak banget. Marahnya Ain kayaknya didiemin, marah diem itu lebih berdimens malah. Emang ya? Enggak kok, aku nggak marah. Dry text tiba-tiba banget. Gini. Kalau biasanya kamu tuh sama pacar kamu kayak gitu tuh kayak kamu bacanya gini. Ok. Sih gitu. Kalau misal pacar kalian kan yang ngomong kayak gitu, enggak. Itu kan gimmick ya. Artinya Ayan sayang penonton. Enggak juga sih. Enggak guys. Kalau dibilang sayang mah itu kayak apa ya?
kayak so sweet gitu. Aku nggak mau kelihatan so sweet sama kalian, no. Aku tidak so sweet sama kalian. Aku mah cuma teman-teman. Anggap aja aku teman kalian ya guys. Nah aku juga ngingetin kalau kalian punya pasangan tuh, kalian tetap prioritasiin pasangan kalian daripada Oshi ataupun idol kalian, VTuber kesukaan kalian. No, aku tetap ngingetin kalian untuk prioritasiin istri ataupun pacar, PDKT kalian harus sangatlah kalian prioritaskan. Oke guys, cukup tahu dianggap temen. Iya kalian semua temen kok. Personality aku itu bukan VTuber atau Vsinger yang so sweet gitu loh. No, aku layaknya temen yang suka bercanda gitu. Tapi kalian kapan nikah guys? Pertanyaan keramat itu lagi. Kalian kapan nikah? Kapan nikah? Kamu kapan lah? Aku udah nikah sama anime. Bentar, aku tuh pengen munculin suami aku di sini. Tunggu. Aku download dulu fotonya. Pertanyaan itu lagi ya lama Lazio. Ini fotonya Kanbe udah lama banget kalau aku scroll kelamaan. Jadi aku mending cari yang baru nih fotonya di Pinterest. Oh my god, my darling. Come here. Aku sebenarnya punya 2 suami guys. Namanya Kanbe sama Sonhak. Aku jadi bingung mau kasih lihat kalian yang mana, Sonhak apa Kanbe. Sonhak dulu deh hari ini. Oh my god, my husband. Ke psikolog kalian temenin aku. Oh kamu kenapa cantik? Ada apa? Sedih kah? Boleh aku temenin kok. Ayo cantik, kita let's go ke psikolog. Di sini tuh kalau ada psikolog kayak gitu dan orang kesana tuh pasti dianggap kayak ih dia tuh rada-rada ya makanya ke psikolog gitu. Masih pemikiran apa namanya primitif di sini. Soalnya aku tinggal di desa yang pelosok. Bentar ya guys, aku download dulu ini foto suami aku ini dari Pinterest. Suami kok di download? Nah, ini dia guys, ini dia suami saya. Oh, halo, Apipi. Masya Allah, Apipi. Iya. Halo guys, ini aku suaminya. Ini pamer kemesraan dia. Oh my god, my suami, my Apipi. Pat. My suami. Bang, kamu kok mau samain? Oh, ya di matanya Sonhak aku cantik dan aku intelijen, aku baik, aku adalah tipe dia, jadi aku adalah tipenya Sonhak ya. Guys, ayo ke psikolog tuh. Kok banget ya? Jadi begini orang lain melihat kok agak aneh memang sih. Streamer cerminan penonton. Sejam tulisannya nolnya berapa guys? Sejam tulisannya berapa nol? Gimana guys? 01 apa 10 guys? Oh 01, oke. 001. Jangan bercanda deh. Itu berapa itu? Yang bener yang mana nih guys? Jangan bercanda guys. Aku biasa begadang. Oh ya, oh my god. Jangan lupa tidur. Begadang itu emang seru, tapi gak seru nanti. Soalnya pas tua kamu lebih suka sakit-sakitan. Ibaratnya kalau begadang itu kita mengambil voucher dari masa depan. Mungkin saat ini kita baik-baik aja, gak sakit-sakitan, tapi nanti pas tua tuh sering sakit-sakitan gitu guys. Makasih nasihatnya. Sama-sama. Ikut Indonesian Idol please, cocok banget sumpah. Aku kurang suka ini pertandingan, kompetisi gitu. Bukan passion aku aja mungkin ya. Aku lebih suka nyanyi buat kalian, atau buat aku sendiri, atau buat siapapun yang mau mendengarkan, dan bukan untuk kompetisi. Soalnya kedengarannya jadi gak seru, jadi gak menikmati kalau hanya untuk kompetisi gitu, menurut aku ya. Karena aku anaknya gak kompe banget.
tidak like kompe. Nyanyi buat hobi aja ya. Betul, jujur aku mau cerita, aku tuh dulu pas masih remaja malah pengen fokusnya tuh ke gambar bukan bernyanyi. Jadi bernyanyi itu hobi. Tiba-tiba aja gitu aku jadi streamer, VTuber, dan suka nyanyi. Buat kalian yang belum tahu, jadi aku awalnya di TikTok itu streamingnya PNG. Aku free talk atau muter musik dan ngobrol-ngobrol bareng viewer aku. Dan kadang aku nyanyi juga. Terus mereka bilang, kamu bagus nyanyinya, kenapa gak ini gak itu gitu. Terus lama-lama aku PNG aja kan berapa bulan di 2024. Dan tiba-tiba di bulan berapa ya, 9, 10, 2024 aku coba jadi VTuber tapi pakai handphone. Ternyata banyak yang suka. Terus aku streaming beberapa bulan. Setelah itu bulan 12 kebeli PC. Aku beli PC dan aku streaming di PC. Itu juga banyak yang lebih suka karena aku juga geraknya lebih lancar dan lebih HD aja dilihat kan. Pertama kali video aku tuh FYP banget pas aku nyanyiin apa ya judulnya, Perempuan yang Dalam Pelukan. Nah itu dulu tuh yang FYP. Terus peak FYP itu pas aku nyanyiin Si Sepuela Majika di 2025. Kayaknya pas puasa-puasa juga gitu. Iya. Di Ramadan juga FYP-nya. Nah, disitulah berkembang pesat akun TikTok aku juga dan lain-lainnya lagi. Aduh itu my song banget lagi. Oh my god, you song banget. Kamu suka yang fantasi kak? Lagu Payung Teduh yang pertama aku lihat. Iya, jadi itu yang pertama FYP tuh. Aku sebenarnya dulunya tuh nggak buat konten kan di akun aku. Jujur aku awal streaming itu aku nggak tahu kayak TikTok buat apa, ini buat apa, streaming buat apa. Nggak kepikiran sama sekali untuk serius gitu kan. Tapi banyak yang support, jadi ya udahlah kita, karena mungkin udah ditakdirkan Tuhan, yuk. Dan aku juga suka sebuah perjalanan panjang ya. Aku itu sebenarnya perjalanan panjang, tapi kalau aku cerita tuh kayak pendek gitu. Hitungannya udah berapa bulan jatuh ke dunia virtual. Virtualnya itu dari PNG atau dari VTuber nih? Kalau PNG kita hitung semuanya dari PNG itu 2, 3, udah 3 tahun sampai sekarang. Belum, 2 tahun. Ini kalau misalnya setahun ini full 3 tahun gitu. Jadinya video TikTok gak tuh? Iya yang videoan itu. Tapi dulu itu aku sering dikirain viewer. Bukan, aku sering dikirain clipper guys. Karena isi akun TikTok aku itu aku klip sendiri dari karaoke. Terus aku taruh hashtag aja, jadinya mirip kayak clipper kan. Terus banyak yang komen tuh kayak, lah aku kirain akun clipper ini. Lah, aku tahu kamu dari temen aku sih, soalnya katanya pada minta Aries out. Cuma kamu taunya Aries Go Dolls. Di situ aku tahu kamu taste-nya lumayan. Oh, taste music maksudnya. Jujur kalau mau dibilang taste music Bang Kusa, aku tuh taste musiknya banyak. Aku suka musik fantasi, suka dangdut, suka DJ, suka R&B, suka pop, kadang juga suka rock. Terus lagu-lagu klasik juga aku suka. Jadi hampir semua lagu, semua jenis genre lagu itu aku suka. Membingungkan kalau kamu bilang aku tuh taste-nya gimana, karena aku juga suka punk. Random sumpah. Ini dulu sering lewat FYP di hitam pas live. Awalnya di skip aja, tapi karena lewat mulu tiap hari sampai berjam-jam, jadi coba klik deh. Wah, dan tiba-tiba wah, ini anak siapa ya? Tapi thank you so much ya buat kalian yang udah selalu mampir di streaming aku, walaupun aku ini streamnya random, waktunya nggak ini apa ya namanya, jam streamingnya random, orangnya random, kadang tiba-tiba nyanyi ini nyanyi itu, kadang tiba-tiba jadi dancer, kadang juga streaming real life. But it's me guys, terima kasih sudah menerima aku apa adanya.
Jarang banget lihat streamer kuat nyanyi berjam-jam, hampir setiap hari lagi. Mohon maaf ya. Aku juga emang se-singer itu, jadi kayak tiap hari nyanyi mulu. Kalian sering dong vokal praktis dirimu gimana? Jujur aku jarang warm up dan praktis. Aku tuh otodidaknya tuh bener-bener yang otodidak. Gini ceritanya, kenapa aku tahu aku bisa nyanyi. Jadi awalnya itu aku dipanggil ini almarhum omku sama sepupuku buat nyanyi karaokean gitu. Nah, abis sepupuku karaoke, aku disuruh lah nyanyi. Nah, aku nyanyi terus aku nggak sadar itu suaraku kok suaraku bagus. Aku denger sendiri kayak, hah, sejak kapan suaraku kayak gini? Kok suaraku bagus? Kok suaraku bener sama musiknya? Aku bahkan nggak percaya itu suaraku. Terus aku nyanyi juga di SD dan orang bilang itu umur 5 tahun Bang Tiwe. Di SD juga aku nyanyi, entah kelas berapa, kelas 4 mungkin atau kelas 3. Orang-orang juga bilang bagus. Terus begitulah. Apa kabar gitar? Masih belajar Bang Emping, mohon maaf ya. Sumpah ini aku masih menahan sakit jariku Bang Emping. Bang jariku itu lumayan tipis ininya. Jadi semoga nggak sakit ke depannya. Nah, aku juga mau jelasin apa aja yang random dari aku. Aku tuh kalau malam kan biasanya kalem-kalem, kalau sore kadang-kadang jadi dancer gitu. Mungkin kayak beda sikap ya. Itu tuh berbeda-beda, banyak yang beda. Terus bukan itu aja, taste musik aku juga beda. Terus tulisan tangan aku juga banyak yang beda, art style aku juga beda-beda. Begitu guys. Emang random orangnya guys. Mohon maaf. Dancer sama reok beda tipis ya. Astaga. Seperti aja susah ditebak, sangat random. Betul. Wih, cendol. Apa itu? Ini cerita pengembaraan buah sawit dari pokok ke rumah kita. Buah sawit. Pokok sawit berbuah lagi. Oh my god, jadi Upin Ipin baru kah? Nyenggol Indonesia kah ini? Nyenggol Indonesia kah? Yang bener itu. itu yang baru apa yang lama itu? Nyenggol. Sawit lagi nyawi. Tabs baru. Oh my god, nyenggol. Aku baru nonton lagi. Belum nonton, aku pengen nonton lagi deh. Kalau pindah ke kota apa ya? Masih mustahil untuk aku sekarang guys. Tiba-tiba Ayin merantau sendirian. Padahal dia anak strict parents banget. Aku tuh kalau berangkat ini ditemenin kakak aku guys. Strict parents. Pindah ke tempat terjangkau provider sih. Kalau kamu nyanyi gak ada yang protes. Tidak, mereka mengerti aja kalau misal aku tiba-tiba nyanyi lagu yang tinggi-tinggi. Suara bagus juga sih. Gak rugi orang rumah kayaknya denger. Waduh, sebenarnya orang rumah aku pada sibuk sendiri sih. Mama aku tuh biasanya nonton rajin, nonton anime, nonton drakor. Kakak aku juga nonton Disney, nonton Netflix. Ayah aku juga suka nonton. Adik aku juga nonton TikTok. Anime juga nonton dia. Aku juga kalau nggak lagi stream aku nonton. Ya, mama aku nonton anime. Kadang kami nonton anime bareng. Namanya nonton anime tuh Sabi kali ya. Iya, Sabi. Cukup sama kesukaan aku sama mama. Jadi suka anime isekai, aku juga suka anime isekai. Mama aku juga baca webtoon. Iya, aku iri. Kenapa pengen nonton anime sama mama kamu kah? Kasian. Tapi mama aku juga nonton rajin-rajin itu loh, yang Kaisar Langit itu. Tonghua juga nonton dia. Aku aja sebenarnya kalau baca webtoon itu kadang-kadang kidding. Jarang aku baca webtoon sekarang guys. Aku sebenarnya lebih suka nonton anime. Kalau webtoon itu nggak ada suaranya, jadi aku merasa kurang ngena vibe-nya. Udah rebahan dari tadi. Kalau aja bisa streaming sambil rebahan gitu kan. Kadang-kadang kita itu jenuh sama hidup kita sendiri, kayak berulang-ulang kita udah lupa sama hal-hal yang sebenarnya dulu kita sukai. Tapi it's okay kok.
itu juga proses untuk bertumbuh. Nanti juga kamu pasti bakal bertemu sama sparknya lagi. Itu juga terjadi dalam hubungan berpasangan guys. Jadi kayak kamu tuh awalnya kayak kecintaan banget sama dia, terus tiba-tiba hilang, kayak jenuh sama hubungannya padahal nggak ada masalah. Itu juga normal, sama kayak kehidupan kamu sendiri yang kadang-kadang jenuh. See you guys. Semoga hari ini kalian juga pekerjaan ataupun kelas ataupun mager-magerannya lancar. Dan semoga hari ini kalian dapat rezeki yang banyak. Semoga hari ini adalah hari yang baik. Jangan lupa untuk lihat sunset ataupun lihat sunrise, karena dengan kalian lihat sunrise, kalian bakal lebih bersyukur untuk hidup. Oke, guys, see you again. Ya, roar. Roar. Wee wee wee. Wee wee wee. Wee wee wee. Ya. Ning nong ning nong ning ning. Ning 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 ning. Cipa 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 cipa. Yeah. Ya, semangat. Sayang, aku pengen ini deh. Soalnya ini lucu, kalau aku pakai kayaknya bagus deh. Gimana menurut kamu sayang?